Pertandingan dengan penuh intensitas yang tinggi, counter to counter, sangat menegangkan sekali. Baru saja selesai, yaitu pertandingan antara Persijap Jepara melawan Bali United. Seperti apa pertandingannya? Yuk kita bahas bersama gua Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Jadi di awal-awal babak pertama, Persijap Jepara memang lebih keluar menyerang dibandingkan dengan Bali United. Bali United hanya menunggu dan kelihatan bahwa sisi kanannya Persijap Jepara mampu mengeksploitasi sisi kiri dari Bali United. Dan kelihatan kewalahan sekali sebenarnya Ricky Fajrin menghadapi serangan-serangan dari Persijap Jepara. Tapi di menit ke-25, Bali United berhasil sebenarnya keluar dari tekanannya Persijap Jepara. Dan mereka mulai membuka ruang di lini tengah. Mulai bisa berhasil memanfaatkan bola, mensirkulasi bola di lini tengah menuju ke final third. Bolak-balik serangan dari Persijap Jepara maupun juga Bali United silih berganti terjadi. Saling counter juga terjadi di babak pertama. Dan bahkan di babak pertama, Bali United berhasil unggul lebih dahulu melalui Kadek Agung dengan dia melakukan penetrasi di ruang antar lini yang membuat pemain Persijap Jepara seperti kebingungan. Gak ada yang pressing sama sekali. Mereka hanya melihat dan bingung siapa yang harusnya melakukan pressing. Jadi dia bergerak saja di ruang antar lini dan akhirnya tentunya tiba-tiba sudah masuk kotak penalti dan melakukan syuting. Akhirnya Bali United unggul lebih dulu 0-1. Nah di babak kedua Persijap Jepara tuh langsung keluar menyerang lagi. Dia nggak peduli, mencoba menggempur lini pertahanan dari Bali United. Dan pertahanan dari Bali United sangat rapat sekali dan membuat Persijap Jepara sedikit frustasi sebenarnya gue melihatnya. Nah di situ pula ketika ada counter dari Bali United, ada momen di mana akhirnya pemain Persijap Jepara yaitu Wahyudi Hamisi harus mendapatkan kartu kuning yang kedua karena dia kehilangan bola di tengah. Bolanya direbut sama Bali, ketika mau counter dilanggar lah sama Wahyudi Hamisi dan akhirnya didapat kartu kuning kedua. Akhirnya Persijap Jepara harus bermain dengan 10 pemain. Tapi hal ini tidak membuat Persijap Jepara menurunkan serangannya. Justru intensitasnya makin ditinggiin. Malah Persijap Jepara nggak mau lagi namanya mainin bola. Pokoknya dapat bola direct bola ke depan. Kasih depan terus. Beberapa kali dia mendapatkan kesempatan. Bahkan Persijap Jepara sempat mendapatkan yang namanya penalti. Setelah tusukan dari Yakubu berhasil masuk ke kotak penalti dan dilanggar oleh Gopel. Direview oleh VAR. Ya, memang murni penalti. Yang gue lihat pun seperti itu. Cuman sayangnya pemain Persijap tidak mampu memanfaatkan itu untuk menjadi sebuah gol. Gagal dan akhirnya pertandingan berlanjut. Tapi Persijap Jepara mampu lagi comeback sebenarnya. Umpan fast break dari Diki berhasil jatuh ke kakinya Franka. Dan Franka dengan lugas masuk ke kotak penalti dan melakukan syuting ke tiang jauh. Akhirnya Persijap Jepara berhasil menyamakan kedudukan dengan 10 pemain satu sama. Tapi sayangnya konsentrasi dari lini pertahanan Persijap sepertinya tidak fokus dan terpecah. Bali United 1 menit berselang, padahal itu serangan pertama ketika mereka kick off, ketika golnya Persijap Jepara, mereka berhasil menyamakan kedudukan. Dan kalau gue melihatnya golnya pun itu murni benar-benar karena kurang konsentrasi. Secara jalur tembakan seharusnya sudah tertutup. Tapi entah kenapa kiper dari Persijap Jepara tidak mampu menangkis bola itu, tidak mampu menangkap bola itu. Karena mungkin dia nggak menyangka sih kalau itu akan disuting langsung. Karena memang harusnya udah nggak bisa, udah tertutup. Bahkan yang kemungkinan dia akan mengoper, tapi nggak. Langsung diambil keputusan oleh Jordi untuk melakukan tendangan langsung dan akhirnya Bali United unggul 2-1. Persijap Jepara masih coba terus mengejar ketinggalan, tapi sampai peluit berbunyi, Persijap Jepara tidak berhasil menyamakan kedudukan.
Sungguh pertandingan penuh dengan intensitas tinggi. Jual beli serangan terjadi bahkan sampai di kira-kira di 30 menit terakhir itu gua nggak tahu, heran gua. Itu orang pada nggak ada capeknya, lari terus. Habis serang lagi, serang lagi. Wah, enak banget nontonnya dan sangat tegang sekali sebenarnya. Ya memang kalau gue melihatnya pribadi, inilah tipikal dari permainan yang ada di sepak bola Indonesia. Memang para pemain-pemain yang ada di sepak bola Indonesia pada suka berlari. Ya, ini merupakan sebuah filosofi yang menurut gue harus dijadiin sebuah landasan kita sama timnas kita. Tapi ya nggak tahu lah. Kita lihat seperti apa. Tapi intinya di pertandingan kali ini sangat sekali menghibur hati. Enak nontonnya, nggak ngantuk dan lain-lain karena memang intensitasnya tinggi banget gitu. Dan ya kita berharap semua pertandingan di BRI Super League mempunyai kualitas yang bagus dan tentunya kita berharap bahwa kemampuan dari para pemain kita untuk mengambil keputusan, untuk bisa melihat secara taktikal itu semakin meningkat. Ya contohnya kayak yang tadi, kartu merah itu sebenarnya nggak perlu. Harusnya dia sudah aware ketika sudah dapat kartu kuning, padahal masih belum berbahaya kok sebenarnya, masih jauh dari kotak penalti. Kenapa harus di-tackle yang menyebabkan dia harus mendapat kartu kuning kedua? Nah itu yang kadang-kadang harus dipikir gitu. Beda dengan yang kemarin Persija yang gua tonton, karena Persija itu langsung turun tensinya. Katakan udah ada 4 pemain yang kena kartu kuning kan, tapi ya akhirnya mereka nggak ada yang terdapat kartu kuning karena kartu merah itu fatal sebenarnya akibatnya buat tim. Oke, maju sepak bola Indonesia.